Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam Impact Family. Kita masih membicarakan tentang kasih, ya. Saudara pernah tidak mengetahui karena kasih seseorang itu membunuh. Tapi namanya membunuh ya di penjara, ya. Jadi begini ceritanya. Teman saya Sandra, Naomi dan May, ya, mereka yang bercerita, mereka melayani di penjara kan. Ini ada seorang yang namanya Marina, tapi Marina itu bukan perempuan, ya, dia laki-laki. Dan biasanya pada waktu mereka melayani di penjara itu, mereka mengajar bahasa Inggris dan yang ikut banyak, ada lebih dari 100 orang. Jadi kadang-kadang itu tidak bisa, seminggu satu kali ya, dan waktunya tertentu, jadi tidak bisa pendekatan seorang-seorang. Tapi mereka memperhatikan Marina ini diam, suka duduk di sudut saja, ya ikut belajar bahasa Inggris, tetapi tidak banyak bicara. Nah, pada suatu hari dia kelihatan gelisah. Jadi Ibu Naomi dan Ibu May, ya, mereka bertanya kenapa. Lalu dia menjelaskan bahwa hari itu akan keluar keputusan dia akan dihukum berapa lama. Nah, ternyata dia kena hukuman 14 tahun. Lalu mereka bertanya, bagaimana kejadiannya kok sampai di penjara lama begitu 14 tahun. Lalu dia bercerita, dia punya adik. Adiknya ini dulunya diurusi sama orang tua. Tapi kemudian orang tuanya meninggal, maka dia yang harus mengurus adiknya. Adik ini ada gangguan mental. Jadi suka keluar, suka kadang-kadang tidak pakai pakaian. Jadi kan orang-orang bully, ya, anak-anak bully dia, ya dia dikata-katain. Kadang-kadang saudara, kadang-kadang orang-orang itu jahat, ya. Dia tidak berbuat apa-apa, tapi anak-anak itu melihat kadang-kadang selain mengejek, mungkin mereka melempari batu, mereka apa. Kadang-kadang dia tuh luka-luka pulang. Jadi si kakak ini kasihan melihat adiknya menderita seperti itu. Pada suatu hari, karena dia luka-luka, karena dia juga kalau dikunci di rumah bisa keluar, saudara. Tetap dia maunya keluar. Jadi kalau dia keluar ya pasti diejek orang, dianiaya, ya. Akhirnya waktu dia pulang, kakaknya ini nggak tega. Jadi dibunuh adiknya. Dibunuh, dia ditanya, mengapa kamu bunuh dia? Ya kalau dia sudah dibunuh kan sekarang tidak ada lagi yang mengejek. Kasihan ya saudara, saya juga sedih ya dengarnya. Sekarang dia tidak ada lagi yang mengejek. Sekarang dia bebas. Ya ini pendapatnya dia, ya, lebih baik dia dibunuh karena dengan demikian terbebas, karena dia sedih melihat adiknya sering dibully dan dianiaya. Nah, kemudian karena hukuman yang lama itu dia dipindah. Sekarang Ibu May dan Naomi, Ibu Sandra, mereka hanya minta berdoa supaya pada suatu hari Marina akan bertemu Tuhan Yesus dan dia diselamatkan, walaupun dia di dalam penjara, siapa tahu di mana-mana ada pelayanan juga, ya. Nah, saudara-saudara, karena kasih dia memberitahu, karena dia mengasihi adiknya, dia tidak mau adiknya dibully orang, dianiaya orang, jadi dia membunuh karena kasih, karena cinta pada adiknya. Tapi saudara-saudara, yang kita pelajari di sini, yang pertama, Ibu May, Ibu Naomi dan Ibu Sandra begitu mengasihi orang-orang yang di penjara, sampai mereka juga rela berkorban dan mau
mengajar mereka setiap kali, dan mereka mau tidak mau terlibat emosinya ya. Kalau melihat ada yang sedih, mereka juga ikut sedih dan mereka tetap mendoakan. Kita juga doakan ya, namanya Marina, kita doakan juga Bu Sandra, Mei dan Naomi supaya tabah dalam melayani. Dan kita berdoa juga supaya masyarakat jangan jahat ya. Karena kalau mereka jahat gitu, orang sudah cacat mental, dibully, dilempari batu ya. Dan kita juga doakan supaya pemerintah bisa ambil tindakan orang-orang yang seperti itu ya, jalan telanjang di jalanan, mereka bisa ditampung di rumah gimana tuh ya, orang yang cacat mental. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur ada orang yang mengasihi orang lain dengan melayani di penjara. Tuhan berkati Bu Sandra, Bu Naomi dan Ibu Mei. Tuhan juga sertai Marina supaya dia bertemu Tuhan Yesus pada suatu saat. Kami berdoa ya Tuhan supaya masyarakat lebih baik terhadap orang-orang yang cacat mental. Jangan membuli dan juga jangan melempari batu atau menganiaya. Ya Tuhan, biarlah kami semuanya dapat mengasihi orang lain. Kami dapat mengasihi sesama di dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, sampai berjumpa. Nah, kiranya kita semuanya bertumbuh, kasih kita semakin baik. Sampai bertemu. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.